pagi semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian baik-baik saja. Sebelumnya terima salam dari Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Nah, adapun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai komunitas sosial. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa-siswi kami diharapkan mampu memahami apa itu komunitas sosial. Yang kedua, setelah mempelajari ini tadi juga siswa-siswi kami dengan penuh kerendahan hati mampu menjadi anggota ataupun bagian dari komunitas sosial dengan rendah hati. Untuk lebih memahami materi kita, silahkan simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai komunitas sosial. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas ataupun community dalam bahasa Inggrisnya adalah kelompok organisme ataupun orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu. Ya, contohnya masyarakat ataupun dulu ketika kalian kelas 11 kita sudah membahas mengenai yang namanya paguyuban. Jadi, paguyuban ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah desa. Mereka saling mengenal dan juga memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, di sini ada sebuah gambar ataupun foto komunitas pecinta Vespa. Nah, di sini bisa dikatakan Vespanya pun dibuat warnanya seragam ya. Nah, warna pink. Nah, ini juga termasuk salah satu komunitas karena di mana di dalam komunitas ini mereka memiliki ikatan, dalam artian ikatan saling mengenal, berinteraksi ya. Nah, langsung saja kita masuk pengertian komunitas sosial menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut George Hillary Jr., di mana dia mengatakan komunitas sosial itu adalah kelompok sosial masyarakat yang tinggal di wilayah dan daerah yang sama untuk melakukan hubungan sosial dan juga kontak sosial ya. Kontak sosial ini sudah kita pelajari di kelas 1. Jadi si George Hillary Jr. ini melihat bahwa komunitas sosial itu mereka harus melakukan yang namanya kontak sosial. Kontak sosial ini dalam artian saling menyapa, melambaikan tangan, saling tersenyum. Ya, otomatis ini kan kita lakukan kepada orang yang kita kenal. Nah, lalu yang kedua menurut Ferry. Ferry mengatakan bahwa komunitas sosial ini adalah pertemuan face to face, tatap muka dalam masyarakat dalam jumlah kecil atau besar untuk bersama-sama membentuk keterikatan sosial yang intens. Jadi adanya tatap muka, saling berkomunikasi, saling mengenal untuk membentuk satu ikatan sosial yang lebih dalam ya. Nah, ternyata ada beberapa dasar di dalam komunitas sosial ini. Karena kriteria utama adanya suatu komunitas ini ataupun masyarakat setempat adalah adanya social relationship antara anggota suatu kelompok. Nah, ataupun adanya ikatan antara masyarakat. Nah, selain itu, masyarakat setempat juga menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis dengan batas-batas tertentu. Nah, jadi yang menjadi dasar utama pembentukan komunitas sosial ini adalah interaksi sosial. Jadi ada dua dasar dari komunitas sosial. Yang pertama adalah lokalitas. Jadi lokalitas ini adalah tempat tinggal masyarakat setempat dan juga memiliki ikatan solidaritas sosial yang kuat. Nah, sementara dulu ketika kelas 11 juga kita sudah mempelajari solidaritas organik dan juga solidaritas mekanik ya. Nah, jadi biasanya pada masyarakat yang saling mengenal itu solidaritasnya jauh lebih kuat dibandingkan yang tinggal di kota dan tidak saling mengenal. Memang benar, di kota juga terdapat komunitas, misalnya komunitas pecinta Vespa, komunitas penyayang binatang. Nah, tetapi kan mereka saling mengenal dan juga saling berinteraksi. Lalu yang kedua, ya, sebelumnya di lokalitas ini tadi, masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial. Jadi kalau tidak ada masyarakat, tidak akan mungkin terjadi hubungan sosial, ataupun apabila ada masyarakat tetapi tidak ada tempat tinggalnya, juga tidak bisa membentuk komunitas sosial. Lalu
ketika ada pun tempat tinggal, ada pun masyarakat, tapi jika tidak dibarengi dengan perasaan, maka tidak akan ada yang namanya komunitas sosial, ya. Jadi perasaan ataupun komunitas ini adalah perasaan di antara anggota bahwa mereka saling membutuhkan. Nah, dan juga mereka memiliki rasa di mana mereka ini harus saling mengenal, saling berinteraksi. Lalu mereka harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan anggota dari sebuah komunitas tersebut. Nah, menurut MacIver dan Charles Horton ini ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas. Yang pertama adalah seperasaan, di mana pada seperasaan ini muncul akibat seseorang yang berusaha mengidentifikasikan dirinya dengan banyak orang karena memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dia merasa dia memiliki perasaan yang sama dengan anggota kelompok yang lain. Ya, atau lebih tepatnya empati. Ketika seseorang merasakan kesedihan, dia juga merasakan kesedihan dan juga ikut membantu untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun kesedihan yang dia rasakan. Lalu yang kedua, sepenanggungan, ya, beban seseorang dalam komunitas itu menjadi bebannya juga. Lalu ini yang paling perlu juga, saling membutuhkan atau saling memerlukan antara satu komunitas. Jadi ketika ada rasa saling membutuhkan itu, mereka akan saling melengkapi, ya. Nah, lalu ada konsep komunitas menurut Montagu dan Matsun. Yang pertama, seperti yang katakan tadi, berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi ketika dalam interaksi ini kita harus saling mengenal dan memiliki ikatan yang kuat. Nah, tetap saja di dalamnya ada konflik. Konflik ini adalah sebuah permasalahan. Tetapi dengan adanya masalah, mereka dapat memanajemen ataupun dapat mengatur penyelesaian dari konflik tersebut. Atau istilahnya, ketika ada yang berkonflik, mereka juga dapat menyelesaikan konflik tersebut. Nah, lalu memiliki viabilitas ataupun kemampuan untuk memecahkan masalah. Biasanya di dalam sebuah komunitas pasti ada beberapa orang yang ditunjuk untuk membijaksanai ataupun untuk memimpin satu komunitas tersebut, ya. Nah, lalu adanya kesempatan untuk berpartisipasi aktif demi kepentingan bersama. Ya, berpartisipasi dalam semua kegiatan, berpartisipasi di dalam memberikan pendapat gitu, ya. Lalu komunitas ini memiliki otonomi ataupun kewenangan dan kemampuan untuk mengurus kepentingan sendiri secara bertanggung jawab. Otomatis segala sesuatu dimulai dari diri sendiri. Ketika kita mampu untuk mengurus kepentingan kita sendiri, maka kita akan mampu mengurus kepentingan orang banyak. Lalu yang berikutnya adalah memberikan makna kepada anggota. Ternyata komunitas ini harus memang benar-benar memiliki makna terhadap setiap anggota agar mereka merasa nyaman dan juga mereka memiliki keinginan untuk menetap lama di dalam sebuah komunitas tersebut. Nah, lalu heterogenitas. Heterogenitas ini adalah masyarakat yang beraneka ragam, bermacam-macam. Ya, sekalipun anak kembar saja kita ketahui pendapatnya belum tentu sama, apalagi di dalam komunitas. Terdapat beragam jenis masyarakat dengan cara berpikir yang berbeda, suku yang berbeda, ideologi yang berbeda, pastinya akan memunculkan yang namanya beda pendapat, tetapi tetap saling menghargai. Oke. Lalu yang berikutnya adalah pelayanan ditempatkan sedekat dan secepat mungkin kepada yang berkepentingan. Gercep katanya, ya, gerak cepat. Jadi di dalam komunitas ini mereka berperan aktif untuk membantu secepat mungkin dan memberikan kesempatan sedekat mungkin kepada anggota komunitas. Ya, lalu distribusi kekuasaan merata sehingga setiap orang berkesempatan nyata bebas memiliki dan menyatakan kehendaknya. Demokrasi, bebas mengutarakan pendapatnya, ya. Nah, lalu ada 4 komponen kompetensi masyarakat. Nah, untuk melengkapi sebuah komunitas yang baik, yang pertama, mampu mengidentifikasi masalah dan juga kebutuhan komunitas. Ketika di dalam sebuah permasalahan itu, kita harus identifikasikan terlebih dahulu masalah yang terjadi, baik itu antar anggota atau bahkan masalah yang berasal dari luar komunitas yang mempengaruhi kehidupan komunitas. Lalu mampu bekerja secara rasional dalam bertindak
mencapai tujuan menggunakan akal sehat, menggunakan logika ya. Nah, lalu mampu mencapai kesepakatan bersama. Nah, jadi kesepakatan bersama ini merupakan prioritas di dalam sebuah komunitas sosial, tidak merugikan salah satu anggota pun, tetapi mereka mencapai konsensus bersama, kesepakatan bersama. Lalu yang berikutnya adalah mampu menyepakati cara mencapai sasaran, karena pastinya di dalam sebuah komunitas itu, ketika dibuat komunitas itu ada tujuan yang diharapkan ataupun ada sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah komunitas, maka dibuatlah kesepakatan cara dan juga bagaimana alat ataupun apa yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan tersebut. Nah, jadi yang paling penting di dalam sebuah komunitas itu adalah menciptakan interaksi yang baik, karena melalui interaksi yang baik maka muncullah yang namanya sebuah komunitas yang hidup secara damai. Sekalipun ada konflik, mereka mampu untuk menyelesaikan konflik tersebut, karena melalui interaksilah timbul ataupun muncul hubungan yang positif ataupun hubungan yang baik antar anggota kelompok. Ya, nah jadi demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harap kalian mampu memahami apa yang Ibu sampaikan. Nah, tetap utamakan kesehatan dan juga tetap utamakan tugas ya. Karena kelas 12 IPS ini sudah semakin merosot, banyak yang tidak selesai tugasnya. Nah, jadi jangan sepele terhadap apapun itu, karena hal sekecil apapun itu harus kamu hargai ya. Nah, inilah materi kita. Terima kasih. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian mampu memahami apa yang Ibu sampaikan. Terlebih-lebih untuk anak kami kelas 3, mohon dikerjakan tugasnya, karena ada beberapa yang sudah mulai malas mengerjakan tugas. Terima kasih.